Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa sebelum kita menerima taburan firman Tuhan. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan kami kepadamu oleh karena Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Tuhan senantiasa menolong kami dalam melakukan berbagai hal, dalam kami mengelola hidup kami dan mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur kami diberikan waktu oleh Engkau untuk kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan perenungannya. Oleh karena itu Tuhan, buka hati pikiran kami sehingga firman-Mu dapat menjadi kekuatan, penghiburan, serta menjadi pedoman dalam kami menjalani hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudari-saudara, bacaan kita diambil dari Amsal 11 ayat 3. Amsal 11 ayat 3 yang demikian. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita adalah hidup jujur. Ibu Bapak, Saudari-saudara, beberapa hari yang lalu ada artikel yang menyatakan bahwa joki skripsi, itu artinya mahasiswa meminta bantuan jasa dari orang lain untuk membuatkan skripsi, terus nanti dibayar. Ya. Tindakan seperti itu termasuk dalam kategori korupsi. Ya. Jadi itu sudah menjadi bibit korupsi. Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada banyak hal di dunia ini yang membuat kita untuk berpikir mengambil jalan pintas. Jalan pintasnya macam-macam. Kalau contoh artikel tadi ya, mahasiswa sulit untuk menskripsi pakai joki. Bayarannya pun juga tidak murah, pasti mahal. Kalau sudah seperti itu, menghalalkan cara seperti itu, efeknya nanti ke depan seperti apa? Ya sesuai dengan artikel tadi, itu merupakan sebuah bibit korupsi. Kalau masih mahasiswa sudah korupsi, sudah tidak jujur. Lalu nanti ketika masuk dalam dunia kerja, hidup yang dijalani itu lalu seperti apa? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kejujuran merupakan hal yang langka di zaman ini. Orang jujur itu dicari dan dibutuhkan. Karena adanya orang jujur itu memberikan angin segar bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus bekerja, kemudian membangun relasi dengan kepercayaan yang tinggi. Tapi kalau sudah ada orang yang tidak jujur, orang-orang yang curang, lalu hidup ini akan menjadi seperti apa? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa orang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Jadi orang yang jujur itu melakukan segala sesuatu dengan tulus, hidupnya akan terarah pada hal-hal yang baik, pada hal-hal yang mendatangkan berkat. Itulah upah orang jujur. Tapi orang-orang yang pengkhianat, yang melakukan kejahatan, mereka akan terperosok oleh karena kecurangannya mereka sendiri. Sepandai-pandainya tupai melompat, suatu kali akan jatuh juga.
Nah, oleh karena itu, ibu bapak, saudari-saudara, kejujuran itu menjadi hal yang utama. Memang yang namanya kejujuran itu tidak selamanya mulus ya. Dan bisa jadi kejujuran itu menyakitkan hati, bahkan bisa memutus relasi. Tetapi kejujuran inilah yang menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Ketika kita menjalani hidup sehari-hari, membangun relasi baik di rumah, tempat kerja, di tengah masyarakat, di pelayanan, di gereja, dimanapun kita berada. Kejujuran ini adalah modal yang dibutuhkan untuk kita menjalani hidup di zaman ini. Orang yang jujur akan dipimpin oleh ketulusannya. Orang yang jujur akan dipimpin oleh Tuhan. Orang yang jujur akan menemukan kedamaian di dalam hatinya. Beda dengan orang yang tidak jujur. Hidupnya itu tidak nyaman, tidak damai. Mau tidur itu sulit karena berpikir nanti kalau ketahuan bagaimana. Akhirnya tiap hari merancang kebohongan, merancang kecurangan. Hanya demi apa? Demi menutupi ketidakjujuran yang sudah dilakukan selama ini. Tapi kalau orang jujur, hidup apa adanya, hidup sebagaimana mestinya, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya, hidup yang otentik dan senantiasa berproses untuk mengasah hidup lebih baik lagi. Jikalau memang sebagai mahasiswa harus menjalani skripsi, proses skripsi, ya jalani dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dengan kejujuran. Apapun nanti hasilnya, itulah jerih payah. Tapi hidup tidak hanya ditentukan oleh skripsi saja. Kalau memang harus jujur, ya jujurlah apa adanya. Kalau memang itu sebuah kepahitan dan sebuah kesalahan, ya jujurlah dan berusahalah untuk bisa mengupayakan kebaikan, menghadirkan segala sesuatu yang bisa untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dan perlahan saya yakin orang-orang pun juga pasti akan merasakan kekuatan, ketulusan dari orang-orang yang jujur. Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup jujur. Karena dengan kejujuran, Tuhan memimpin hidup kita menuju segala kebaikan yang Tuhan anugerahkan menurut kemurahan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami diingatkan kembali untuk jujur. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami dapat hidup jujur dalam hidup kami sehari-hari dimanapun kami berada. Meskipun banyak tantangan yang kami hadapi dengan kejujuran, tetapi itu semua tidak menjadi persoalan karena dengan kejujuran kehidupan kami bisa menjadi lebih baik dan Tuhan pun juga memakai kami untuk menghadirkan damai sejahtera bagi orang-orang sekitar kami. Makasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Amin.